Bareskrim Polri ini sudah berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 8:20 atau kurang lebih sekitar 10 menit yang lalu. Dan memang jika kami ulas kembali untuk terdakwa Arif Rahman Arifin ini pada persidangan sebelumnya adalah dengan agenda pembacaan atau keberatan atau pembacaan eksepsi, di mana kuasa hukumnya yakni Junaidi berpendapat bahwa Arif Rahman Arifin ini merupakan pelaksana atau pejabat pelaksana yang memang hanya melaksanakan tugas atas perintah atasannya yakni Ferdy Sambo. Dalam dakwaannya pada persidangan sebelumnya memang Arif Rahman Arifin ini disebut dengan sengaja mematahkan laptop yang merupakan barang bukti dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dan di dalam laptop tersebut terdapat rekaman CCTV dari tempat kejadian perkara. Kemudian menurut kuasa hukumnya yakni Junaidi, tindakan yang dilakukan oleh kliennya yakni Arif Rahman Arifin ini hanyalah mengikuti perintah dari atasannya. Akan tetapi kuasa hukumnya mengatakan bahwa jika memang tindakan yang dilakukan oleh Arif Rahman Arifin ini merupakan penyalahgunaan wewenang, maka tindakannya tersebut harus diuji terlebih dahulu di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin ini menilai bahwa sanksi atas pengujian tindakan tersebut hanyalah sanksi administrasi atau yang patut dikenai oleh kliennya ini sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Sementara itu pada persidangan sebelumnya memang ini tim jaksa penuntut umum atau JPU menyampaikan atau meminta kepada majelis hakim untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin. Sementara itu Arlisa, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Faisal dari Bareskrim. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi atas terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Untuk mengetahui informasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada rekan kami Stefani Patricia di sana. Selamat pagi Stefani. Untuk agenda hari ini apakah hanya pemeriksaan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saja, Stefani? Ya, Arlisa dan juga pemirsa, untuk hari ini ada dua agenda sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Arlista tadi, adalah pemeriksaan saksi untuk dua terdakwa Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Kemudian di hari yang sama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga melaksanakan sidang untuk perkara pidana obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Arif Rahman Arifin. Untuk terdakwa Arif Rahman Arifin, ini agenda sidangnya adalah putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin. Sementara itu untuk sidang Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, hari ini agendanya adalah pemeriksaan lanjutan para saksi. Dari informasi sementara yang kami terima, ada 13 orang saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa pada hari ini. 13 orang saksi ini bisa dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah saksi yang bekerja di rumah saguling. Di antaranya ada Susi, asisten rumah tangga Sambo, yang kita tahu bersama sebelumnya juga sudah pernah dihadirkan dalam sidang sebagai saksi untuk terdakwa Barada Eliezer. Kemudian untuk yang bekerja di rumah saguling ini juga ada security atau petugas keamanan atas nama Damianus Labakobam atau Damson. Kemudian yang ketiga dan keempat ini ada atas nama Sartini dan Rojiah. Kemudian di kloter yang kedua ada saksi yang bekerja di rumah Bangka, yaitu atas nama Abdul Somad, asisten rumah tangga, dan Alfonsius Dualarang selaku security atau petugas keamanan. Kemudian saksi yang bekerja di rumah Duren 3 atas nama Diryanto alias Kodir, asisten rumah tangga, yang juga sudah sempat hadir dalam pemeriksaan saksi di sidang sebelumnya, dan Marzuki selaku security atau petugas keamanan
pengamanan di komplek. Kemudian di bagian keempat, Arlista dan juga pemirsa, ini saksi yang akan diperiksa adalah ADC atau ajudan dan sopir dari Verdi Sambo. Di antaranya ada Brigadir Adzan Romer selaku ajudan, kemudian Brigadir Daden Miftahul Haq selaku ajudan, Brigadir Prayogi Iktara Wikatan sopir dari Verdi Sambo, dan Brigadir Farhan Sabilah pengawal motor dari Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Kemudian ada satu nama lagi yang rencananya juga akan dijadwalkan untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Leonardo Sambo atau kakak kandung dari Verdi Sambo. Total ada 13 nama saksi di daftar saksi yang kami terima sejauh ini, namun kami belum bisa memastikan dari 13 nama ini ada berapa yang akan hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kalau kita melihat kemarin pun Arlista dalam pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ricky Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf, dari 12 saksi hanya 5 orang saksi yang hadir, sehingga kemarin bisa dikatakan sidang berlangsung dengan cukup cepat. Kami belum mendapat kepastian dari 13 nama yang saya sebutkan tadi ada berapa yang akan hadir pada hari ini untuk diperiksa. Kami akan update terus informasinya untuk Anda, Arlista, dan juga pemirsa. Dan Arlista, sebagai informasi, tadi kami juga sudah melihat kedatangan dari salah satu terdakwa, yaitu Putri Chandrawati. Ya, Putri Chandrawati saat ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri langsung menuju ke ruang tunggu dan saat ini belum memasuki ruang sidang utama tempat nantinya ia dan suaminya Verdi Sambo akan disidang. Sementara untuk Verdi Sambo, sejauh ini dari informasi yang kami terima dan dari pantauan kami masih belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu juga dengan terdakwa lainnya untuk agenda sidang lainnya, yaitu Arif Rahman Arifin. Sejauh ini juga kami belum melihat kedatangannya. Arlista. Baik, Stefani, lantas untuk agenda sidang pembunuhan Brigadir Yosua untuk terdakwa Putri Chandrawati dan Verdi Sambo, apakah disatukan dalam agenda persidangan hari ini? Betul sekali, Arlista dan juga pemirsa, sama dengan pemeriksaan saksi sebelumnya yang memeriksa keluarga dari Brigadir Yosua. Hari ini pun agenda sidang Putri Chandrawati dan Verdi Sambo kembali digabungkan. Ini merupakan tentunya kewenangan atau pertimbangan dari majelis hakim untuk menggabungkan sidang dari dua terdakwa karena pemeriksaan saksinya akan berlangsung tentunya lebih efisien dengan adanya penggabungan ini. Sama seperti kemarin, kalau kita review sedikit, kemarin pun juga ada penggabungan 3 terdakwa bahkan, yaitu Barada Eliezer, Rizky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara untuk hari ini, Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati kembali digabungkan agenda sidangnya, sehingga tentunya nanti mekanismenya kurang lebih akan sama, yaitu yang pertama majelis hakim akan bertanya terlebih dahulu kepada para saksi, kemudian dari jaksa penuntut umum akan diberikan kesempatan juga untuk bertanya, setelahnya barulah dari kuasa hukum atau penasihat hukum dari kedua terdakwa juga akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Dan kalau melihat dari sidang-sidang sebelumnya, setelah selesai pemeriksaan saksi, kedua terdakwa ini nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk menanggapi atau majelis hakim akan menanyakan apakah ada keberatan dari kedua terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh para saksi. Kita akan nantikan seperti apa nanti keterangan-keterangan atau apakah ada fakta-fakta baru yang akan terungkap dalam sidang hari ini dan seperti apa nantinya tanggapan dari kedua terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Stefani Patricia. Kami masih akan terus memantau perjalanan persidangan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dan untuk mengetahui situasi terkini di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah terhubung bersama rekan kami Calvin Tonggi di sana. Selamat pagi Calvin, bagaimana situasi di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Calvin? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Situasi untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bagian luar memang sudah mulai berdatangan begitu. Untuk jaksa penuntut umum sendiri memang tercatat sudah datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk terdakwa Putri Chandrawati juga selang beberapa menit juga telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk
terdakwa dari obstruction of justice yakni Arif Rahman Arifin juga selang 7 menit kemudian juga langsung datang di pukul 8.37 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang majelis hakim hari ini menggelar kembali sidang lanjutan terkait dengan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yakni terdakwa dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Selain itu juga memang untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri memang akan menjadwal juga sidang untuk terdakwa obstruction of justice yakni Arif Rahman Arifin, yang dimana ini agenda untuk pembacaan putusan sela. Dan juga berdasarkan dari keterangan dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Juyamto mengatakan bahwa untuk terdakwa dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini akan menjalani ruang sidang utama, dan untuk terdakwa obstruction of justice Arif Rahman Arifin akan menjalani di ruang sidang ketiga. Dan untuk waktu pelaksanaan sendiri memang ini akan secara serentak begitu di ruang sidang masing-masing sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, Arlista. Lantas Calvin, untuk pengamanan apakah ada penambahan personil atau masih sama seperti persidangan sebelumnya? Ya, Arlista juga pemirsa, memang untuk penambahan personel sini masih sama, terlihat sama begitu seperti biasanya, dan juga sini memang kami para awak media masih standby di depan untuk kedatangan selanjutnya yakni terdakwa Verdi Sambo. Dan memang sini di sejumlah luar PN Jakarta Selatan sudah terdapat beberapa personel polisi untuk mengamankan nantinya terdakwa Verdi Sambo akan datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengingat sidang akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Arlista. Baik, terima kasih banyak Calvin Tonggi atas laporannya dan selamat bertugas kembali, Calvin. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.